Shalom warga kerajaan Allah. Kita kembali lagi akan belajar bersama-sama kitab Yohanes pasal yang keempat dalam seri perenungan kitab Yohanes dari ruang kerja saya. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, Yohanes pasal yang keempat ini bertemakan perkatakan firman plus percaya sama dengan mujizat. Haleluya. Sekali lagi, perkatakan firman plus percaya sama dengan mujizat. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 53. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Nah, untuk menentukan suatu makanan lesat atau tidak, bukan hanya dilihat dari yang terlihat, tetapi harus dirasa. Itulah manusia. Manusia perlu pembuktian terlebih dahulu. Namun bagaimana jika seorang koki hebat kemudian membuat suatu masakan, apakah kita akan percaya bahwa makanan tersebut enak walau belum dirasa? Nah, ini pertanyaannya. Nah, oleh karena itu, seorang pegawai istana ketika datang menghampiri Yesus dan memohon agar ia menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Dan ketika pegawai itu datang, namun pertanyaannya, dari mana ia tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan? Nah, bisa jadi bahwa pegawai itu hadir dan mendengar mujizat di pesta kawin di perkawinan Kana, karena Yohanes mencatat bahwa belum ada mujizat yang lain. Mujizat yang pertama dibuat oleh Yesus adalah menjadikan air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana. Nah, itulah mujizat yang Yesus buat. Ya, nah berita yang Yesus lakukan atau yang Yesus kerjakan itu pasti akan dengan cepat tersiar di Galilea, dan hal inilah yang dipercayai oleh pegawai istana. Ia percaya bahwa Yesus tidak hanya melakukan mujizat air menjadi anggur, tetapi ia juga sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Nah, perwira itu mengira bahwa Yesus akan datang ke rumahnya untuk membuat ritual-ritual penyembuhan. Tidak, tapi apa yang Yesus lakukan, Yesus hanya berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Kemudian dilanjutkan, pergilah, anakmu hidup. Hanya itu. Pegawai istana ini mengharapkan Yesus datang kemudian menumpang tangan atau melakukan sesuatu untuk anaknya, berdoa dengan keras, menyanyikan lagu pujian, atau hal-hal yang lain yang secara ritual Kristen dilakukan untuk proses penyembuhan anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Yesus hanya mengucapkan sebuah kalimat dan menyuruh perwira itu pergi. Dan kalimat itu adalah, pergilah, anakmu hidup. Nah, orang di Galilea, bahkan pegawai istana itu, karena telah melihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus, mereka mendengar dan mereka percaya. Karena itu pegawai istana pun akhirnya percaya, dan kemudian dia melakukan apa yang Yesus suruh. Dia pulang kembali ke rumah, dan ketika dia sampai di rumah, dia mendapati anaknya sembuh. Walau anak itu tidak ada di tempat di mana Yesus mengatakan kalimat tersebut. Perkataan Yesus sanggup menyembuhkan. Dialah sang firman, dan firman itu yang menciptakan yang tiada menjadi ada. Nah, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa ketika kita percaya Yesus Kristus Tuhan, Yesus adalah firman Allah yang hidup. Sang firman itu Allah sendiri, dan firman itu ada di dalam diri tiap orang percaya. Jadi
kita pun punya kuasa untuk menciptakan bahkan menyembuhkan lewat perkataan iman kita. Jika saat ini kita sedang mengalami keadaan terjepit atau seperti pegawai istana, perkatakanlah firman plus percaya, maka mujizat terjadi. Ingat, kita punya Yesus, Sang Firman. Perkataan kita pun mengandung kuasa. Haleluya. Sampai ketemu di pasal yang kelima dalam kitab Yohanes. Tuhan Yesus memberkati.